Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini majelis yang keberapa? 17 ya? Hah? (16 atau 17? Baik. Ini majelis yang ke-17 dari hari yang kelima pada daurah fikih kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan seputar Kitabul Hajj. Telah kita terangkan 4 pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Ya. Pembahasan yang terakhir tentang rincian hadits Jabir berkaitan dengan manasik haji. Setelah membawakan hadits Jabir secara terperinci, Syekh rahimahullahu taala berkata, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu al-manasik wa yaqulu lin-nasi khudhu anni manasikakum." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan manasik dan beliau berkata kepada manusia, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Ya. Maka kata beliau, "Fa akmalu ma yakunu min al-hajji al-iqtida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum." Ya. Nah, hadits khudhu anni manasikakum ini di dalam konteks riwayat Jabir, lafadznya lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Hendaknya kalian ambil dariku manasik kalian karena saya tidak tahu, barangkali saya tidak akan haji lagi setelah haji ini. Karena itulah haji beliau ini disebut dengan nama Hajjatul Wada, haji perpisahan, sebab ini adalah haji yang terakhir bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang paling sempurna bagi seorang hamba adalah dia mencontoh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji maupun yang lainnya dari ibadah dan ketentuan syariat. Setelah menjelaskan rincian tentang manasik haji, beliau menjelaskan di sini tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji sebagai dasar-dasar pijakan di dalam pembahasan haji. Pertama, di pembahasan yang kelima, beliau sebutkan rukun-rukun haji. Kata beliau, "Walau iqtasara al-hajju 'ala al-arkan al-arba'ah allati hiya al-ihramu wal-wuqufu bi Arafah wat-tawafu was-sa'yu." Andai kata seorang yang haji terbatas melakukan al-arkan al-arba'ah, 4 rukun. Jadi haji punya berapa rukun? 4. Allati hiya, yang rukun ini adalah al-ihram. Nah, al-ihram. Ya. Ini rukun yang pertama dari rukun haji. Dimaksudkan dengan ihram adalah niatud dukhul fil manasik, niat untuk masuk ke dalam manasik haji. Ya, dan niat ini
di dalam hati, dan dia dikatakan rukun sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu dengan niat-niatnya, tergantung dengan niatnya. Dan sungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Maka ini yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, kata beliau, wal wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Ini rukun yang kedua. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Ya. Baik. Kemudian rukun yang ketiga, wat tawafu. Rukun yang ketiga adalah tawaf. Ya. Dan kewajiban tawaf ini disebutkan di dalam ayat yang menyinggung tentang kewajiban haji di surah Al-Hajj, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka tawaf di Baitul Atiq. Dan sudah berlalu penjelasan di dalam hadits Jabir, ya, di kisah yang panjang tentang manasik beliau tentang tawaf ini, ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah rukun haji. Tiga hal ini merupakan rukun haji, adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Kemudian yang keempat, was-sa'yu. Ya. Was-sa'yu. Yang keempat adalah bersa'i. Nah, sebab apa? Di dalam hadits Aisyah, riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wal amri ma atamma Allahu hajja man lam yatuf baina Safa wal Marwah." Beliau bersumpah bahwa tidaklah Allah menyempurnakan haji orang yang tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Maksudnya tidak melakukan sa'i. Baik. Ini 4 rukun dari rukun apa? Rukun haji. Yang pertama, niatud dukhul fin nusuk, dibahasakan di sini oleh Syekh dengan kata ihram. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, tawaf. Dan yang keempat, sa'i. Yang keempat adalah apa? Sa'i. Kemudian kata beliau, wal wajibati allati hiya, dan kewajiban-kewajiban, yang kewajiban-kewajiban itu adalah, sini beliau akan menerangkan kewajiban-kewajiban haji. Wajibat al-hajj. Kewajiban-kewajiban haji. Ya. Beliau berkata, al-ihram minal miqat. Yang pertama dari kewajiban haji adalah ihram dari miqat. Ya. Kalau tadi niatud dukhul fin nusuk, niat masuk di dalam manasik. Kalau ini ihram dari apa? Dari tempat itu, dari miqat. Itu adalah wajib. Dan sudah diterangkan ya, ada berapa miqat kemarin? Hah? Ada 5 miqat. Ya. Jadi harus ihram dari miqat. Tempat yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai pelaksanaan haji dari miqat itu. Kemudian yang kedua, ya, wal wuqufu bi Arafah ila al-ghurub. Dari yang wajib adalah wukuf di Arafah. Seorang wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Wukuf di Arafah sampai apa? Matahari terbenam. Ya. Ini bagi siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam. Siapa yang wukuf di Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia wajib untuk menunggu sampai matahari terbenam. Jelas ya? Wajib dia menunggu sampai matahari terbenam. Ya. Adapun Arafah itu sendiri,
wukuf di Arafah, waktunya luas dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Arafah hingga malam harinya sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Jelas ya? Ini waktu wukuf di Arafah. Ya, bagi siapa yang terlambat misalnya, dia datang tanggal 9, maka dia langsung ke Arafah, walaupun dia datang di malam hari. Ya, dan dia wukuf di Arafah walaupun sesaat. Walaupun sesaat dia berada di Arafah. Berdiri dan wukuf walaupun sesaat, maka dia telah mendapatkan haji. Jelas ya? Yang dimaksud dengan wukuf. Dan memang sempurnanya kalau mau dilakukan, ya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dia datang sebelum tergelincirnya matahari. Setelah tergelincir matahari sholat, dia jamak sholatnya, kemudian menunggu hingga matahari terbenam, kemudian jalan ke Musdalifah. Jadi sempurnanya. Tapi sekarang kita berbicara tentang kadar syahnya. Kadar syahnya wukuf di Arafah, ya adalah dia wukuf walaupun sesaat. Di waktu wukufnya setelah matahari tergelincir hingga apa? Hingga sebelum terbit fajar subuh. Sebelum terbit fajar subuh. Iya. Jelas ya? Tapi bagi siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari tergelincir, maka dia wajib menunggu, dia ada kewajiban lain. Wajib menunggu sampai matahari terbenam. Jelas ya? Kan kita terangkan nanti kalau ada yang melanggar, meninggalkan kewajiban, apa denda yang akan dia dapatkan. Kalau dia meninggalkan kewajiban. Ya, maka diharuskan dia menunggu. Berbeda dengan orang yang datang setelah maghrib. Dia terlambat datang setelah maghrib, dia wukuf di Arafah, langsung dia pergi, nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini kewajiban yang keberapa? Yang kedua. Wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian yang ketiga dari kewajiban haji adalah al-mabit lailatan nahar di Musdalifah. Bermalam di lailatan nahar, di malam hari nahar. Ya, malam hari nahar berarti malam hari ke-10. Dia bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Nah, ini berdasarkan hadis Urwah ibn Mudarris radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Musdalifah." Ya, saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Musdalifah. Kemudian beliau sebutkan bahwa Nabi bersabda, "Man syahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah qabla lailan aw nahara faqad atamma hajjahu wa qada tafathahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyaksikan salat kami ini, yaitu salat di mana? Di Musdalifah. Dan dia wukuf bersama kami di Musdalifah sampai kami pergi. Ya, ini menunjukkan harusnya bermalam di Musdalifah. Ya. Dan sebelumnya dia telah wukuf. Sebelumnya dia telah wukuf di Arafah, malam atau siang. Perhatikannya bahasanya. Malam atau siang. Menunjukkan bahwa waktu wukuf Arafah itu di malam hari juga masih syah. Jelasnya? Kalau dia sudah melakukan itu, dia sudah bermalam di Musdalifah, dia telah wukuf di Arafah, faqad atamma hajjahu, dia telah menyempurnakan hajinya, wa qada tafathahu. Jelas ya? Dan wukuf atau tidur di Musdalifah ini hukumnya adalah wajib menurut kebanyakan ulama. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah di sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terangkan bahwa kalau ada yang mengatakan dia adalah rukun, maka ini pendapat yang tidak jauh. Ya. Pendapat yang tidak jauh. Jelas ya? Tapi kebanyakan ulama menganggapnya bahwa dia adalah wajib saja, bukan rukun. Baik. Kemudian rukun atau kewajiban yang keberapa? Yang keempat. Kata beliau, walayali ayyamit tasyriki bimina. Demikian pula bermalam. Ya, di malam-malam hari tasyrik di Mina.
di malam hari tasyrik di Mina. Jadi diwajibkan dia bermalam pada malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan malam tanggal 13. Ya. Ini 3 malam. Jelas ya? Semuanya adalah wajib dia bermalam. Dan yang dimaksud dengan bermalam, ya, dia berada di tempat tersebut di malam hari, ya, di Mina, dan tidak diizinkan ada yang keluar dari sini kecuali kalau siapa yang punya udzur, atau tidak diizinkan ada yang tidak bermalam kecuali kalau dia punya udzur. Kalau di siang hari misalnya dia ingin keluar, maka tidak ada masalah. Misalnya di siang hari dia ingin berangkat, ya, di hari, anggaplah di hari ke-10 dia belum sempat melakukan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah dilakukan di Mekah, sedangkan dia di Mina. Ya. Kadang berat orang berangkat langsung tanggal 10. Ya, kalau kebiasaan jemaah haji, biasanya tanggal 10 itu setelah melempar, mereka pulang ke tendanya masing-masing. Ya, nanti mereka tawafnya besoknya atau lusa, atau setelah mereka pulang ke Mekah. Tanggal 13 setelah mereka pulang ke Mekah baru mereka tawaf ifadah. Ini boleh saja dari sisi tawaf diakhirkan, boleh. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia keluar di siang hari untuk melakukan tawaf tidak ada masalah. Atau kalau dia punya keperluan lain, boleh saja dia keluar dari Mina. Misalnya dia punya keluarga di Mekah, dia ke Mekah untuk menjenguknya. Ya, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi khusus orang yang punya udzur, punya kerjaan di musim haji, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib tadi, yang memberi minum orang-orang yang berada di Mekah, maka itu udzur bagi beliau sehingga beliau tidak bermalam di Mina. Karena sibuk memberi minum, dan mereka memberi minum, mengisi tempat-tempat air itu di malam hari. Bukan mereka isi di siang hari. Sebab di siang hari tempat berkumpul manusia. Di malam hari mereka mengisinya. Maka diberi izin. Ya, demikian pula orang-orang yang sekarang ini bekerja di tauiyah, di penyuluhan haji. Sebab setiap tempat di penyuluhan haji itu ada pos-pos tertentu. Di situ duduk dai-dai dan duduk orang-orang yang penuntut ilmu dan juga sebagian masyayikh untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang-orang yang melakukan haji. Maka kalau mereka ada tugas dalam hal ini, itu tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Baik. Walaupun asalnya adalah bermalam di Mina, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ingat ya, dilihat bermalamnya. Kalau dia pulang ke Mina jam 2, dia sempat tidur bermalam, maka sudah dia tunaikan kewajibannya. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, kewajiban yang kelima, waramyul jimar. Dan dia melempar jimar atau melempar jamarat. Ya, melempar jamarat ini adalah hal yang diwajibkan. Melempar jamrah. Ya. Dia dari kewajiban haji. Dan melempar jamrah ini mencakup melempar jamrah di tanggal 10 Dzulhijjah di hari Nahar yang disebut dengan nama jamrah Al-Aqabah, dan juga melempar jamrah. Kalau jamratul Aqabah ini waktunya luas. Ya, waktunya luas dari setelah sholat subuh. Ya, waktu umumnya dari setelah sholat subuh. Bagi orang yang punya udzur, ya boleh dia melempar sebelum sholat subuh menurut pendapat yang terkuat. Ya, dari setelah sholat subuh sampai malam hari, sampai terbitnya fajar boleh dia melempar. Bagi siapa yang punya udzur boleh sampai malam hari. Jelas ya? Ini waktu melempar tanggal 10. Tapi kalau tanggal 11, 12 dan 13, waktu melemparnya itu bermula dari tergelincirnya matahari. Bermula dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi siapa yang punya udzur boleh dia melempar di malam hari. Boleh dia melempar walaupun di malam hari. Jelas ya? Dari kesalahan yang banyak terjadi di pelemparan ini, ya, mereka yang melempar di
di pagi hari. Maka ada yang jam 3 subuh sudah melempar. Ya, jelas ya. Dan ini keliru. Ya, ini keliru. Nah, orang-orang yang mengatakan boleh melempar sebelum tergelincirnya matahari, mereka berdalilkan bahwa pelemparan itu akan menjadi padat kalau dikonsentrasikan di waktu tersebut. Nah, ini adalah alasan. Sebab ya hanya sekedar alasan. Ya, kalau masalah keringanan sudah diberikan keringanan. Ya, boleh melempar di malam hari bagi siapa yang punya udzur. Dan ini cukup. Ya, untuk waktunya. Apalagi sekarang ini dengan diperbaikinya tempat melempar. Ya, sedemikian rupa sampai beberapa lantai. Ini sudah, saya kira tidak ada udzur lagi bagi orang yang melempar sebelum tergelincirnya matahari. Sebab tidak ada lagi berdesak-desakan. Tidak lagi berdesak-desakan. Ya, jelas ya? Baik, sekarang mungkin kalau dia ingin melempar, dia ingin nongkrong di tempat pelemparan juga boleh. Ya, sebab sudah sangat luas dan sudah fasilitas sedemikian baiknya. Ini terkait dengan masalah pelemparan. Ketika melempar jamrah, dilempar berapa kali? 7 kali. Ya, dengan menggunakan batu-batu hadaf yang telah kita sebutkan. Ya, batu yang dipakai untuk ketapel itu. Ya, mungkin sebesar ujung jari, 1 ruas jari. Ya, atau lebih daripada itu. Jelas ya? Dia melempar, bersama tiap kali lemparan dia menyebut apa? Allahu Akbar. Ya. Baik, di tanggal 11, 12, 13 dari sunnahnya kalau dia ingin melempar, dia melempar jamrah atau jamrah as-sughra dulu, karena ada 3 pelemparan jamrah. Ada 3 jamrah tanggal 11. Ya, kalau di tanggal 10 yang dilempar cuma apa? Jamratul Aqabah, yang paling ujung. Ya. Kalau di tanggal 11, 12, 13 boleh dilempar 3-3-nya. Dari as-sughra dulu, dia lempar 7 kali dari yang paling depan. Ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke pelemparan, posisinya 3 jamrah. Ya, di sebelah kanan jamrah ini ada masjid. Masjid besar. Ya. Itu disebut dengan nama Masjid Al-Khaif. Ini masjid sudah lama. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, sekian Nabi pernah sholat di situ. Jelas ya? Masjid Al-Khaif. Ini masjid yang terbesar di situ. Sebab di Mina memang hanya ada 2 masjid. Ya, masjid itu Masjid Al-Khaif dan satu lagi masjid dekat pemukiman orang-orang Indonesia. Disebut dengan nama Masjid Al-Kuwait. Ya, jelas ya? Cuma 2 masjid saja. Baik. Jadi kalau dia melihat posisi masjid, maka pasti jamrah itu di sebelah kanannya. Ya, kalau dia berada di depan jamrah, masjid di sebelah kirinya. Itu posisi tepat. Ya, siapa yang masjid di sebelah kanannya, berarti dia terbalik arahnya. Ya, dia terbalik arahnya. Jelas ya? Harus dia mutar. Dan sekarang pemerintah sudah mengatur tempat masuk. Ya, kalau dulu orang mau masuk dari mana saja, boleh dia masuk. Ya, sampai kadang sering tabrakan. Jelas ya? Tapi sekarang tidak. Seorang masuk dari arah mana saja, dia akan terarah masuknya ke pintu-pintu yang telah disiapkan untuk masuk. Dan keluarnya juga tidak sembarang keluar. Dia tidak boleh balik lagi. Tapi dia keluar, ya, ke jalurnya masing-masing. Jelas ya? Dia akan keluar ke jalurnya masing-masing. Baik. Jadi ini pelemparan, ada jamrah yang pertama, kedua dan ketiga. Setelah melempar jamrah yang pertama, disunnahkan dia menepi ke kiri. Ya. Dia menepi ke kiri, kemudian dia menghadap ke kiblat. Dia jadikan jamrah di sebelah kanannya, ya, jamrah di sebelah kanannya dan Ka'bah di sebelah kirinya. Ka'bah di sebelah kirinya. Kalau kita pelemparan jamrah begini, ya, arah Ka'bah di sebelah kiri. Jelas ya? Maka dia menepi ke kiri, kemudian dia memposisikan pelemparan jamrah di kanannya dan Ka'bah di mana? Di sebelah kirinya. Kemudian dia berdoa. Ya, ini setelah melempar jamrah pertama. Setelah itu berjalan melempar jamrah yang kedua. Melempar jamrah yang kedua, setelah melempar jamrah yang kedua, menepi lagi, kemudian berdoa. Kemudian berdoa, sama. Ya, setelah itu melempar jamrah yang ketiga, langsung pergi. Tidak ada lagi doa setelahnya. Jelas ya?
Dan doa ini, sebagaimana yang dimaklumi, dia adalah sunnah. Sekali lagi, kaidah dalam haji, seorang jangan melakukan hal yang sunnah yang bisa mengganggu orang lain. Ya, kalau dia duduk di situ berdiri sehingga tempat menjadi berdesak-desakan, maka harusnya doanya dia peringkas dan kemudian dia berjalan. Jelas ya? Ya, dan untuk sekarang ini juga orang tidak bisa doa terlalu lama di situ. Sebab ada petugas-petugas yang akan menghalau. Ya, kalau sudah terlalu lama berdiri. Baik. Ini kewajiban yang kelima, melempar jamrah. Kemudian yang keenam dari kewajiban haji adalah al-halq. Awit taqsir. Dia menggundul atau memendekkan rambut. Menggundul atau memendekkan rambut. Ya. Jadi kalau dari sisi urutan telah diterangkan dalam hadits Jabir ya. Urutannya yang pertama dia di tanggal 10. Di tanggal 10 ada berapa amalan? Ada 4 amalan tanggal 10. Ya. Yang pertama dia melempar jamratul aqabah. Setelah itu dia menyembelih. Setelah menyembelih dia apa? Dia gundul atau dia memendekkan rambutnya, dan gundul lebih afdal. Setelah itu dia tawaf ifadah. Iya. Jelas ya? Tawaf ifadah dan sa'i. Demikian. Ini 4 amalan pada hari tersebut secara berurut. Tapi kalau diakhirkan tidak ada masalah. Ya. Yang mana diakhirkan tidak ada masalah. Misalnya dia melempar. Setelah melempar dia langsung tawaf ifadah, dia kejar tawaf ifadahnya. Sebab khawatir nanti akan ramai. Setelah tawaf ifadah baru dia gundul. Ya, tidak ada masalah. Jelas ya? Dan sekarang ini agak sulit seorang menggabungkan antara 4 hal. Ya, sebab dilarang menyembelih di sekitar apa? Di sekitar pelemparan. Tempat penyembelihan itu ada tempatnya. Ya, tidak boleh sekarang orang menyembelih di pinggir jalan, dia bawa kambingnya kemudian dia sembelih sendiri. Ya. Jelas ya? Bahkan sekarang masuk ke tempat pelemparan saya, itu tidak boleh bawa barang tentengan. Ya, ransel maupun apa tidak boleh dibawa. Ya. Jelas? Baik. Jadi ada tempat penyembelihan. Nah, kalau misalnya dia ingin kumpulkan 4 sekaligus ini, dia kumpulkan 4 sekaligus, ya, langsung ingin dia menyembelih, itu agak sulit. Agak sulit sebab tempat penyembelihan agak jauh. Ya. Tapi kalau dia wakilkan, mungkin itu dilaksanakan. Misalnya dia wakilkan orang untuk menyembelih pada hari itu. Ya, dia menyembelih pada hari itu tidak ada masalah. Ini mungkin akan bisa terlaksana kalau dia wakilkan. Baik, ini cuma masalah teknis saja. Ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana seorang itu mempertimbangkan cara dia menyelesaikan manasiknya dengan sesegera mungkin. Dengan cara yang lebih sempurna. Baik, ini 6 disebut di sini oleh Syekh. Jelas ya? Dan masih ada 7 dari kewajiban atau kewajiban yang ke-7 beliau belum sebutkan, yaitu tawaf wada. Juga dari kewajiban haji adalah tawaf apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan. Jelas ya? Di haji ada 3 tawaf, tawaf kudum, tawaf datang, kemudian tawaf ifadah yang merupakan tawaf haji yang merupakan rukun. Kemudian ada tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan ini ya, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Andai kata misalnya seseorang dia belum melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadahnya dia akhirkan. Jadi tanggal 10 dia melempar. Ya. Setelah itu dia menyembelih cukur. Kemudian dia akhirkan tawaf ifadahnya. Dia akhirkan. Jelas ya? Tanggal 12 atau tanggal 13 dia keluar dari Mina. Kemudian dia langsung melakukan tawaf ifadah sekaligus diniatkan tawaf wada. Setelah itu dia pergi meninggalkan Mekah. Maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa dia melakukan 1 tawaf dengan 2 niat. Tidak apa-apa dia melakukan 1 tawaf dengan 2 niat. Jelas ya? Maka saya simpulkan dari sini kewajiban rukun haji ada berapa? Ada 4. Rukun haji ada berapa? Ada 4. Iya. Dan rukun haji ada 4. Yang pertama adalah apa?
niat ad-dukhul fil manasik. Ini bahasa lebih apa namanya? Detailnya. Niat ad-dukhul fil manasik. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Bahasa lengkapnya tawaf ifadah. Kemudian yang keempat adalah apa? Sa'i. Ini rukun haji. Kewajiban haji ada berapa? Ada 7. Yang pertama, ihram dari miqat. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia masuk Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia wajib menunggu sampai matahari terbenam. Kemudian yang ketiga, bermalam di Musdalifah. Kemudian yang keempat, bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Kemudian yang kelima, melempar jamarat. Ya. Yang keenam, ya, cukur, apakah dengan menggundul atau dengan memendekkan. Kemudian yang ketujuh adalah tawaful wada. Selain daripada itu adalah apa? Sunnah haji. Jelas ya? Karena itu Syekh berkata, kalau dia seseorang terbatas dia lakukan rukun saja dan yang wajib saja, maka ini sudah cukup bagi hajinya. Sudah syah baginya. Jelas ya? Tapi Syekh di sini tidak menyebutkan tawaf wada. Beliau sengaja memang tidak menyebutkan karena mungkin itu adalah dalil yang beliau pandang kuat di dalam masalah ini. Mungkin itu adalah dalil yang beliau pandang kuat di dalam masalah ini. Sebab ada dua pendapat di dalam hal ini. Sebagian para ulama ada yang memandang bahwa tawaf wada itu bukanlah wajib. Bukanlah wajib. Jelas ya? Baik. Selesai sudah kita pembahasan yang ke-5 dan pembahasan yang ke-6. Rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Sekarang pembahasan yang ke berapa? Yang ke-7. Ya. Sini Syekh membawakan kaidah untuk perbedaan meninggalkan rukun dan meninggalkan kewajiban. Kata beliau rahimahullah, wal farqu baina tarkir rukni fil haji wa tarkil wajibi anna tarikar rukni la yasihhu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifatihi syar'iyyah wa tarikal wajibi hajjuhu sahih wa alaihi ismun wa damun litarkihi. Ya. Baik, ini perbedaannya. Sekarang apa bedanya? Apa gunanya diterangkan ini rukun, ini wajib? Ya. Syekh terangkan perbedaan antara meninggalkan rukun dalam haji dan meninggalkan kewajiban. Kalau orang yang meninggalkan rukun, hajinya tidak syah. Hajinya tidak syah. Sampai dia kerjakan sesuai dengan sifatnya yang disyariatkan. Jelas ya? Siapa yang tidak niat masuk ihram, maka tidak syah hajinya. Siapa yang tidak wukuf di Arafah, tidak ada haji baginya. Jelas ya? Siapa yang tidak tawaf ifadah, dia pulang belum tawaf ifadah, ya, maka hajinya tidak syah kecuali kalau dia datang lagi, kembali lagi ke Mekah dan apa? Mendatangkan tawaf itu. Jelas ya? Baik, ini bagi orang yang meninggalkan rukun. Kemudian yang kedua, kata beliau watarikul wajib atau watarikal wajib, orang meninggalkan hal yang wajib, hajjuhu sahih, hajinya sahih. Ya, kalau dia tinggalkan kewajiban, hajinya syah. Tapi wa alaihi ismun. Ya. Wa alaihi apa? Ismun, dia dapat dosa. Wa damun litarkihi, dan dia wajib membayar dam. Wajib menyembelih karena dia meninggalkan kewajiban. Jelas ya? Ya, dalilnya tentang wajib menyembelih ini adalah ucapan Ibnu Abbas yang mempunyai hukum marfu'. Ibnu Abbas berkata, "Man nasiya syai'an min nusukihi aw tarakahu falyahraq daman." Kata Ibnu Abbas, siapa yang lupa sesuatu dari manasiknya, ini lupa kewajibannya, bukan lupa pelanggaran.
Ya, dalam masalah lupa itu dibedakan antara lupa mendatangkan kewajiban dan lupa sehingga dia mengerjakan larangan. Jelas ya? Kalau dia lupa dalam mendatangkan kewajiban, maka ini lupanya harus ditutup dengan apa? Dia membayar dam atau dia datangkan kewajiban tersebut. Iya. Kalau dia lupa melakukan pelanggaran ihram, misalnya dia lupa tidak boleh memakai wangi-wangian. Dia pakai wangi-wangian, dia lupa. Maka yang seperti ini tidak ada apapun terhadapnya karena dia lupa. Jelas ya? Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan siapa yang lupa sesuatu dari nusuknya, dari hajinya, atau dia meninggalkannya, maka hendaknya dia menyembelih. Hendaknya dia mengalirkan darah. Artinya dia menyembelih apa? Menyembelih kambing. Iya. Jelas ya? Dan dam ini bahasanya ya. Jadi dam itu sembelihan kalau dia lupa melakukan kewajiban. Iya. Sembelihan kalau dia lupa melakukan kewajiban. Baik. Atau dia meninggalkan kewajiban. Nah, dan di sini nampak kesalahan sejumlah dari jemaah haji. Ya. Yang mereka ini dari Indonesia datang dengan pakaian biasa. Ya, perhatikannya dengan pakaian apa? Pakaian biasa. Begitu sampai di Jeddah, ini khususnya jemaah haji gelombang kedua. Ya. Kalau gelombang pertama itu tidak ada masalah sebab mereka langsung ke Madinah. Kalau gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Ya, mereka dari Indonesia sudah niat langsung ke Mekah, tapi tidak pakai pakaian ihram. Nanti sampai di Jeddah baru ramai ya kamar mandi di bandara Jeddah. Mereka mandi di situ kemudian pakai pakaian ihram. Jelas ya? Ini tadi dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban apa dia tinggalkan? Ihram dari apa? Dari miqat. Kalau dia mau lepas dari ini, maka dia harus kembali ke miqat. Kalau dia tidak mau bayar dam, dia harus kembali ke mana? Ke miqat. Ya. Jelas ya? Kalau dia tidak kembali ke miqat, maka dia harus bayar dam. Ya, harus bayar dam sebab dia meninggalkan kewajiban. Jelas ya? Ya. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Meninggalkan kewajiban itu mewajibkan dia bayar dam. Selesai ya, di sini perbedaan antara meninggalkan rukun dan meninggalkan apa? Kewajiban. Kalau meninggalkan rukun tidak syah hajinya sampai dia datangkan rukun itu. Kalau meninggalkan kewajiban, hajinya dianggap syah, tapi dia berdosa dan dia punya kewajiban untuk membayar dam. Iya. Kemudian Syekh berpindah ke pembahasan yang ke-8. Ya. Beliau menjelaskan antara tamattu, qiran dan ifrad. Ini 3 jenis manasik. Kata beliau wa yukhayyaru may yuridul ihrama. Dan diberikan pilihan bagi siapa yang menghendaki ihram. Ya, jadi ini bagi siapa yang ingin masuk mulai haji. Ya. Jadi pilihan ini bagi siapa yang akan memulai hajinya, akan memulai manasiknya. Siapa yang ingin ihram, dia diberikan pilihan antara tamattu. Ya. Dan ini yang paling afdalnya qiran dan ifrad. Ini 3 nama ya. 3 nama untuk 3 manasik. Ya. Siapa yang ingin haji dia harus sebaiknya menghafal 3 hal ini. Jenis haji. Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Jelas ya? Haji tamattu itu adalah haji yang diselingi dengan tahallul. Ya. Dia datangkan haji dan umrah diselingi dengan apa? Diselingi dengan tahallul. Ya. Ini haji apa? Haji tamattu. Baik.
Kalau haji ifrat atau ya, sebelum ifrat, haji qiran dia menggabungkan antara umroh dan apa? Antara umroh dan haji. Tidak ada tahallulnya. Ya. Tapi dia harus membawa apa? Membawa sembelihan. Dia harus membawa sembelihan. Ini haji apa namanya? Qiran. Kalau haji ifrat, dia adalah orang yang hanya meniatkan untuk haji saja. Orang yang meniatkan untuk haji saja. Ya. Dan ini tidak disyaratkan dia membawa sembelihan. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini perbedaan antara 3 jenis haji. Dan Syekh di sini telah menjelaskan bahwa yang paling afdalnya dari 3 jenis ini adalah apa? Adalah tamattu. Ini yang paling afdalnya. Sebab sudah berlalu dalam hadits Jabir dan banyak riwayat yang menunjukkan hal yang sama. Nabi SAW sangat berharap andai kata beliau itu tidak membawa sembelihan sehingga beliau bisa tamattu. Ya. Jelas ya? Ini pengabaran dari beliau. Tamattu lebih afdal. Kemudian beliau memerintah para sahabat yang tidak membawa sembelihan untuk bertahallul, melakukan tamattu. Haji tamattu. Ini menunjukkan ini lebih afdal. Ini lebih afdal menurut pendapat yang terkuat. Ya. Walaupun telah syah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, mereka melakukan haji dengan haji ifrat. Ya. Tapi Nabi sendiri sebagaimana yang telah kita terangkan, beliau sallallahu alaihi wasallam ya lebih mendahulukan haji tamattu. Kata beliau, kemudian setelah menjelaskan tentang yang paling afdalnya tamattu, beliau rinci sekarang apa definisi atau keterangan terkait dengan masalah haji tamattu. Ya, ini pembahasan yang ke-9, ketentuan haji tamattu. Kata beliau, "Fat-tamattu huwa ay yahrima bil umrah fi ashhuril hajj wa yafrugha minha." Ya, thumma yuhrima bil hajj min 'ammihi. Ya, haji tamattu itu adalah orang yang ihram dengan umrah di bulan-bulan haji. Ya, bulan haji bermula dari mana? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 2 dari tanggal 1 Syawal. Jadi siapa yang umrah dari tanggal 1 Syawal, dia niat untuk haji, maka umrahnya tersebut sudah merupakan umrah untuk apa? Untuk haji. Ya. Jadi dia umrah dulu. Setelah umrah dia selesai, dia tahallul. Ya, kalau dia umrahnya dari awal Syawal, berarti jaraknya jauh sekali ya. Bisa 2 bulan lebih. Ya, dia menunggu haji. Nah, baik. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Tamattu. Dia umrah. Setelah itu selesai. Ya. Yang penting di musim haji. Mungkin dekat, mungkin jauh jaraknya. Tergantung kapan dia umrah. Kapan dia masuk ke Mekah. Ya. Kalau dia masuk ke Mekah tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia umrah tanggal 10. Kalau dia masuk ke Mekah tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia umrah tanggal 7. Dia selesaikan, setelah itu tahallul. Besok tanggal 8, dia pakai ihram lagi untuk berangkat ke mana? Ya, untuk berangkat ke Arafah menunaikan atau berangkat ke Mina mulai dari hari Tarwiyah, ya, menuju Arafah dan seterusnya dari manasik untuk menunaikan ibadah hajinya. Jelas ya? Baik. Ini yang dimaksud dengan apa? Haji tamattu. Jadi dia umrah di musim haji dan dia haji di tahun itu juga. Jangan dia umrah di bulan Syawal, tapi haji tahun itu dia tidak haji. Ya, nanti tahun depan dia haji. Ya, tidak. Di tahun itu dia haji. Dia sambung antara haji dan umrah. Dia lakukan haji dan umrah diselingi dengan apa? Dengan tahallul. Ya. Kemudian kalau dia tamattu, ada ketentuan yang harus dia lakukan. Kata beliau, wa alaihi damun illam yakun min hadiril masjidil haram. Dan dia wajib membayar dam. Ya, dam yang dimaksud di sini oleh Syekh adalah hadyu. Ya. Dia wajib membayar hadyu, hewan sembelihan. Ya, sebab beda ya antara dam yang pertama kita sebutkan, dam karena meninggalkan kewajiban dan dam di sini. Kalau dam karena meninggalkan kewajiban,
itu pembagiannya ke fakir miskin Mekah. Tidak boleh sama sekali dia diambil oleh orang yang mengeluarkan dam itu karena meninggalkan kewajiban. Semuanya diserahkan kepada siapa? Fakir miskin Mekah. Tapi kalau dam tamattu ini haji namanya. Dia kalau disembelih, ya disunnahkan orang yang menyembelihnya juga memakan dari haji tersebut. Dan dia boleh mengambil sebagiannya sebagai bekal untuk perjalanannya. Dan selebihnya dia sedekahkan. Jelas ya? Ini perbedaannya. Ya, memang sama-sama semuanya disebut dam. Sebab dam artinya darah, dialirkan darah. Ya, semuanya disembelih kan begitu. Baik. Tapi ada perbedaan dari ketentuan yang telah kita sebutkan. Jadi haji tamattu dia wajib membayar dam. Wajib membayar hadyu. Ya, ketentuannya idza lam yakun min hadiril Masjidil Haram. Kalau dia bukan penduduk kota Mekah. Ya, kalau dia penduduk kota Mekah tidak ada hadyu. Ya, kalau dia penduduk Mekah. Ya, ini khusus untuk orang yang dari luar Mekah, bukan penduduk Mekah. Bukan penduduk Mekah. Ya, mereka ini dah yang apa? Yang membayar hadyu. Mereka ini membayar hadyu. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya ya, haji berikutnya wal ifrad. Ini pembahasan yang ke-10, ketentuan haji ifrad. Kata beliau wal ifradu huwa ayyuhrima bil haji mufridan. Ifrad itu dia melakukan ihram hanya dengan haji saja. Hanya dengan haji saja. Ya. Jadi kalau tamattu tadi kaifiatnya, kalau saya uraikan kaifiat lengkapnya, dia mulai dari mana? Dari miqat. Dia membaca labbaik Allahumma umrah saja. Jelas ya? Ini haji apa? Tamattu. Labbaik Allahumma umrah. Ya. Setelah itu dia jalan. Dia tawaf di Ka'bah. Setelah itu sa'i. Ya, setelah sa'i dia cukur. Setelah cukur tahallul. Jelas ya? Setelah tahallul, ya, dia menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Masuk tanggal 8 Dzulhijjah, dia pakai pakaian ihram lagi. Ya. Kemudian dia masuk ke ihram dan dia ucapkan labbaik Allahumma apa? Hajjan. Sebab ini haji. Labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu dia jalan ke Mina, dari Mina Yaumut Tarwiyah, kemudian dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah melempar jamrah, setelah melempar jamrah dia menyembelih, dia cukur, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian dia kembali ke Mina, melempar jamrah selama ayyamut tasyrik. Setelah itu dia balik ke Mekah dan kalau dia ingin pulang tawaf wada selesai sudah. Haji apa namanya? Tamattu. Kalau haji ifrad, ya, caranya dari miqat dia datang. Dari miqat. Setelah pakai pakaian ihramnya semua lengkap, dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Ya, sebab dia niatnya apa? Haji. Ya, beda dengan tamattu. Umrah digabung dengan apa? Umrah setelah itu haji. Karena itu dia katakan umrah dulu, nanti tanggal 8 baru dia hajinya. Jelas ya? Ini orang langsung haji saja. Ya. Jadi dia masuk langsung labbaik Allahumma hajjan. Dia berangkat ke Mekah. Dia berangkat ke Mekah. Ya, orang yang ifrat ini boleh dia tawaf 2 kali. Boleh dia tawaf 2 kali. Boleh dia tawaf qudum, kemudian sa'i. Ya. Dan kalau tawafnya ingin diakhirkan juga boleh. Jelas ya? Dia langsung gabungkan dengan tawaf ifadah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Dan ini biasanya memang ditempuh oleh orang yang terlambat. Ya, tidak ada waktu untuk apa? Untuk umrah. Anggaplah misalnya dia nyampe ke Mekah, dia tiba di kota Mekah sudah jam 9 malam. Ya, malam ke-10. Ya, orang sudah pergi ke Musdalifah, dia baru nyampe di Mekah. Ya. Kalau dia umrah lagi, maka dia akan apa? Terlambat. Maka segera dia ke Arafah. Jelas ya? Segera dia ke Arafah. Dan menunaikan manasiknya, nanti belakangan dia apa? Dia tawaf ifadah. Jelas ya? Jadi kalau saya urut, ya orang yang ifrat ini setelah tiba di Mekah,
Kalau dia ingin tawaf boleh langsung dia tawaf. Kalau ingin diakhirkan, diakhirkan. Ya, yang jelas kalau dia tawaf kudum, setelah itu sa'i. Setelah itu dia menunggu. Pakaian ihramnya tetap dipakai. Jelas ya? Menunggu. Ya. Makanya kalau dia masuknya dari awal, wah bisa 2 bulan dia pakai pakaian ihram. Ya, kalau dari bulan Syawal dia niat haji saja, maka dia apa? Akan 2 bulan. Ya, pakai pakaian ihram. Ya, jelas ya? Baik. Maka dia tunggu pakaian ihram, begitu masuk haji, ayam Mina, dia langsung ke Mina. Ini masih ihram ini. Dia nggak ada lagi bacaan-bacaan sebab dia sudah apa? Masih ihram. Dia ke Mina. Setelah ke Mina, ya tanggal 8 terus ke Arafah. Setelah Arafah ke Musdalifah, melempar jamrah. Ya. Dan menyembelih, kemudian cukur, kemudian dia tawaf ifadah. Kalau dia belum tawaf sebelumnya, maka tawafnya di sini boleh dia niatkan. Ya. 1 tawaf ini cukup untuk 2. Tidak ada masalah. Ya. Setelah dia tawaf, maka dia sa'i, setelah sa'i dia balik ke Mina. Balik ke Mina, melempar jamrah. Nah, dia bermalam dan melempar jamrah. Setelah itu dia pulang. Tawaf wada, setelah itu pulang. Ini haji apa namanya? Haji ifrad. Kemudian kata beliau wal qiran. Ya. Wal qiran. Ya, berikutnya haji qiran, ketentuan haji qiran. Ini yang ketiga. Wal qiran ayyuhrima bihima ma'an. Dia melakukan ihram dengan haji dan umrah sekaligus. Ya. Kalau tamattu haji dan umrah dipisah dengan tahallul. Kalau ifrad haji saja. Tapi kalau qiran haji dan umrah digabung sekaligus. Jelas ya? Karena itu dikatakan qiran. Qiran itu artinya digandengkan. Ya. Ifrad itu artinya apa? 1. Sebab niatnya cuma haji saja. Tamattu itu dari kata dia mengambil mut'ah, mengambil ketenangan, kesejukan. So, ketika dia tahallul, halal untuknya segala sesuatu yang diharamkan pada saat apa? Pada saat ihram. Baik. Jelas sampai sini ya? Kata beliau wal qiran ayyuhrima bihima ma'an. Dia melakukan ihram dengan haji dan umrah ini sekaligus. Au yuhrima bil umrah. Atau dia ihram dengan umrah. Thumma yudkhil al-hajj 'alaiha qabla asy-syuru' fi tawafiha. Kemudian dia masukkan haji di dalamnya sebelum dia mulai pada tawafnya. Sebelum dia mulai pada apa? Pada tawafnya. Baik, ini haji qiran. Jadi haji qiran di sini 2 kaifiatnya. Ya. Apa 2? Masalah menggabungkannya itu boleh 2. Tentang masalah kaifiat dia sama dengan haji ifrad. Bedanya hanya haji ifrad, haji qiran bawa apa? Bawa sembelihan. Itu saja bedanya. Ya. Dan juga bedanya di masalah ihramnya. Ya. Dari miqat dia boleh mengihram. Jadi kalau haji qiran, dia dari miqat dia berkata labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dia gabungkan. Jelas ya? Kalau dia mau balik hajjan wa umratan tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Dan boleh kata Syekh, ya, dia mulai dari miqat dia berkata labbaik Allahumma umrah. Begitu dia masuk ke Mekah, dia berubah pikiran ingin menggabungkan, itu boleh saja. Ya, yang penting sebelum mulai apa? Sebelum mulai tawaf. Ya, sebab ini yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika ya beliau itu ditimpa oleh haid. Jelas ya? Ya. Ditimpa oleh haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menganjurkan untuk beliau menggabungkan haji dan umrah ini. Ya jelas ya walaupun ada ada pembahasan di sini apakah hajinya memang qiran atau hajinya ifrad yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jadi secara global tentang haji qiran. Ya. Dan di sini juga telah kita terangkan pembahasan yang baik.
diterangkan haji qiran. Setelah itu Syekh menjelaskan pembahasan yang ke-12. Kapan orang yang berhaji tamattu menggabungkan haji dan umrahnya? Ya. Sini tentang kapan dia terdesak dan harus dia menggabungkannya. Kata Syekh rahimahullah, wa yatarru al-mutamatti' ila hadhihi sifah idza khafa fawat al-wuquf bi Arafah idza ishtaghala bi umratih. Yang pertama. Yang kedua, wa idza hadat al-mar'atu aw nafisat wa arafat annaha la tathhur qabla waqti al-wuquf bi Arafah. Baik. Sekarang orang yang mutamatti, haji tamattu, dia masuk dengan niat umrah. Kan begitu? Dia ingin tamattu, nanti ingin tahallul. Tapi begitu dia masuk, ya. Dia lihat keadaan ramai sekali. Ya, misalnya dia masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Oh, saya ingin umrah dulu, enggak ada masalah. Nanti saya nyusul ke Arafah, saya masih bisa. Tapi begitu dia masuk tanggal 9, dia lihat kota Mekah sangat padat sekali. Tidak memungkinkan dia menyelesaikan umrah. Jelas ya? Maka di sini dia boleh menggabungkan umrah masuk ke dalam apa? Mutamatti. Sebab dia khawatir nanti akan luput wukuf di Arafah. Kalau dia menyelesaikan apa? Umrahnya. Ini keadaan yang pertama. Mutamatti dia merubah menjadi qiran kalau memang dia khawatir luput wukuf di Arafah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan haid. Ya, ada perempuan masuk ke Mekah. Dia masuk ke Mekah dengan niat mutamatti. Ya. Tapi dia masuk tanggal 5 Dzulhijjah. Jelas ya? Masuk tanggal 5 Dzulhijjah. Ya. Begitu dia masuk, dia haid. Dia haid. Ini tanggal 5, kebiasaan haidnya 7 hari. Ya. Kalau dia ingin ikuti haidnya, ya, maka umrahnya tidak akan selesai, kan begitu? Tidak boleh tawaf. Bagi siapa? Perempuan yang haid. Jadi kalau dia ingin umrah, umrahnya tidak akan selesai kecuali tanggal 12. Dan akan luput sudah apa? Arafah. Dia akan luput Arafah. Jelas sampai sini? Maka perempuan yang seperti ini, dia harus mengganti umrohnya atau menggabungkan umrohnya ke dalam apa? Hajinya. Atau haji tamattunya dia ganti menjadi haji apa? Haji qiran. Jelas ya? Ya. Maka ini diantara ketentuan manasik haji dan memang sengaja diberikan 3 pilihan ya sesuai dengan kemudahan orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut. Tapi yang paling afdalnya adalah apa? At-tamattu. Kemudian kata beliau rahimahullah, sini beliau memperbandingkan antara haji ifrad dan haji qiran, membedakan. Kata beliau wal mufrid wal qarinu fi'luhuma wahid. Wa 'ala al-qarini hadyun dun al-mufrid. Ya, kata beliau orang yang haji ifrad dan haji qiran ya, manasik hajinya sama, pekerjaan hajinya sama. Tapi bagi orang yang hajinya haji qiran, dia wajib membayar apa? Wajib membawa hadyu, membawa sembelihan. Ya, berbeda dengan mufrid. Orang yang mufrid tidak ada sembelihannya. Jadi itu ya perbedaannya. Baik. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan yang ke-14. Hal-hal yang diharamkan saat ihram. Hal-hal yang diharamkan saat ihram. Ya. Sini beliau terangkan beberapa hal yang diharamkan saat ihram. Ada 6 perkara yang beliau terangkan. Dan ada perkara-perkara yang lain yang beliau belum terangkan. Dan saya insyaAllah akan merincinya. Ya kata Syekh rahimahullah, wa yajtanibu al-muhrimu waqta ihramihi. Dan seorang yang melakukan ihram, dia hendaknya meninggalkan pada saat ihramnya, meninggalkan beberapa perkara. Di sini beliau sebutkan 6 perkara ditinggalkan. Ya. Jelas ya? Yang pertama, halqas sya'r. Dia tidak boleh mencukur rambutnya. Nah, kata halq ini artinya mencukur. Tapi kalau dia bahasakan dengan kata
Andai kata Syekh bahasakan dengan kata izalatus sya'r, ini lebih lengkap. Izalah artinya menghilangkan. Kalau halq itu dia identik dengan menggondolnya. Itu halq. Padahal yang dimaksudkan bukan rambut kepala saja, semua rambut. Tidak boleh ada yang dihilangkan. Ya, pakai rambut kepala, ya, atau alisnya, atau rambut mata, ya, jelas ya, atau rambut hidungnya, atau ketiaknya, atau rambut kemaluannya, semua rambut yang tumbuh di badannya tidak boleh dicabut. Jelas ya, tidak boleh dia cabut, ya, dengan sengaja. Baik, ini yang pertama. Nah, dalil tentang hal ini dimaklumi, sebab dalam Al-Quran kita dilarang untuk cukur sampai sembelihan sampai ke tempatnya, yaitu setelah menyembelih di hari nahar, ya, baru boleh mencukur. Baik, itu di haji ya, dan juga di kisah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, ya, yang beliau berkata, "Humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi." Saya dibawa kepada Nabi, beliau sakit. Ya, dan kutu itu berjatuhan di atas wajahku. Ya. Ini kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Nabi berkata, "Ma kuntu ara al-waj' balagha bika ma arah." Atau ma kuntu ara al-juhda balagha bika ma arah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saya tidak pernah menyangka bahwa sakit engkau ini membuat engkau seperti apa yang saya lihat sekarang ini. Atau beliau berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa kesusahan telah membawa engkau seperti apa yang saya lihat sekarang ini. Maka Nabi memberikan keringanan kepadanya untuk mencukur rambutnya. Tapi beliau, ya, terangkan, kalau dia cukur rambutnya, apakah kamu mampu menyembelih seekor kambing? Kata Ka'ab, la, saya tidak mampu. Maka Nabi berkata, "Fasum thalathata ayyam atau at'im sittata masakin." Puasalah engkau 3 hari atau beri makanlah 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'. Setiap orang miskin diberi 1/2 sa'. Setiap orang miskin diberi apa? 1/2 sa'. Baik. Asyahid dari sini, sisi pendalilan kita, Ka'ab bin Ujrah itu menjelaskan bahwa mencukur rambut diizinkan kalau ada apa? Ada udzur. Itu pun ketika dia mencukur, dia tetap membayar apa? Membayar fidyah. Jelas ya? Dia tetap membayar fidyah atau kafarah. Jelas sampai sini? Dan ini akan kita terangkan nanti apa kafarahnya bagi orang yang melanggar pelanggaran ihram ini. Jadi yang pertama dari pelanggaran ihram yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dia menghilangkan rambutnya. Ya, karena itu siapa yang sudah masuk di ihramnya, dia sudah berkata labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya, dia sudah tidak boleh dia menyentuh rambutnya atau menghilangkan sesuatu dari rambutnya. Kemudian yang kedua, ya, dari dari hal-hal yang diharamkan saat ihram, ya, adalah wa taqlim al-adfar. Wa taqlim al-adfar. Tidak boleh menggunting kuku. Tidak boleh menggunting kuku. Nah, jelas ya? Ya, tidak boleh menggunting kukunya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafathahum." Kemudian hendaknya mereka tunaikan tafasnya. Apa artinya tafas? Kata Ibnu Abbas, yaitu seorang yang ihram mencukur rambutnya, memakai pakaiannya, ya, menggunting kukunya dan semisal dengan itu. Ya, jadi ini menggunting kuku, mencukur rambut, memakai pakaian, ini nanti dibolehkan kalau ihramnya sudah selesai. Kalau belum selesai tidak boleh. Jelas ya? Ini konsekuensi dari ayat. Baik, larangan yang ketiga adalah menutup kepala bagi laki-laki. Kata Syekh, walubsa
al-makhiti. Kok di sini menutup kepala ya? Yang ketiga, berarti ada yang kurang satu di sini. Makanya di Syekh menyebutkan 7, di buku disebutkan 6 saja. Ada yang kurang satu, yang memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Antum tambahkan saja ya. Setelah menggunting kuku adalah memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Atau saya bahasakan lebih detail, ya, memakai pakaian yang disambung dengan jahitan bagi laki-laki. Baik. Kata beliau yang ketiga, walubsal makhit in kana rajulan. Ya, dan memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. Ya, namanya pakaian yang dibuat ini tentunya dengan proses jahitan kan? Tapi yang dilarang adalah pakaian yang disambung dengan apa? Disambung dengan jahitan. Itu yang dilarang. Ya, seperti yang kita pakai sekarang ini, semuanya dilarang dalam ihram. Jelas ya? Semuanya dilarang. Karena itu dalam ihram, ya, yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya hanya 2. 2 kain. Satu kain menutupi bagian bawahnya yang dijadikan sebagai sarung, dan satu kain menutupi bagian atasnya dijadikan sebagai ridanya. Jelas ya? Ya. Dan kainnya ini kain yang terpisah. Kain yang terpisah tidak bersambung. Kapan dia bersambung? Itu sarung namanya. Dan sarung ini tidak boleh. Ya. Kalau dia ingin pakai sarung, dia belah dulu sarungnya, baru dia pakai. Kalau memang dia tidak ketemukan yang lainnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pakaian disambung dengan jahitan. Disambung dengan jahitan. Ini tidak boleh dipakai. Ini khusus laki-laki. Kalau perempuan bebas pakaiannya. Kalau perempuan bebas pakaiannya. Memang perempuan adalah aurat. Dia tutup auratnya. Ya. Jelas ya? Dan termasuk kemungkaran yang sangat banyak dilakukan ya oleh jemaah haji Indonesia. Ya. Mereka di musim haji itu pakai pakaian putih. Ya. Dan banyak yang memakai pakaian yang tipis. Dan ini keliru, tidak menutupi aurat. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini adalah hal yang dilarang. Ya, mereka ngambil pemahaman, oh ini kan sama dengan kita seperti sholat apa segala macam. Ya. Nah harus seperti itu. Dia pakai seperti pakaian biasa yang menutupi auratnya. Dan kalau dia warna gelap itu lebih afdal, lebih utama. Jelas ya? Walubsal makhit. Jadi ini yang ketiga dari larangan memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. In kana rajulan, kalau dia seorang lelaki. Kemudian larangan yang keempat adalah menutup kepala bagi laki-laki. Kata beliau, wa taqtiyata ra'sihi in kana rajulan. Dan menutup kepalanya kalau dia memang laki-laki. Ya, perintah untuk menutup kepala. Ya. Jelas ya? Ya, tentang menutup kepala ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yalbas al-muhrim?" Apa yang dipakai oleh seorang yang muhrim? Ya. Nabi tanya apa yang dipakai oleh seorang yang muhrim? Nabi tidak menjawab apa yang dipakai, tapi Nabi sebutkan apa yang dilarang dipakai. Ya, sebab yang boleh dipakai banyak. Yang penting bukan yang dilarang, kan begitu? Maka Nabi sebutkan yang dilarang apa? Kata beliau, la yalbas al-qamis. Tidak boleh dia pakai qamis. Ya. Walal imamah, tidak boleh pakai imamah. Walal sarawil, tidak boleh pakai sirwal. Walal burnus, tidak boleh pakai burnus. Burnus itu saub tapi ada tutup kepalanya di belakang. Itu burnus. Wala sauban massahul wars awiz za'faran. Tidak boleh dia pakai pakaian yang disentuh oleh wars dan za'faran. Ini 2 jenis wangi-wangian. Jelas ya? Maka di sini perhatikan, tidak boleh pakai imamah karena imamah itu menutup apa? Menutup kepala. Ya, dan sudah berlalu bersama kita kisah orang yang diinjak mati oleh apa? Ontanya di musim haji itu. Di pembahasan apa berlalu? Pembahasan salat jenazah. Ya, Nabi berkata, la tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sebab dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bertalbiyah. Jadi menunjukkan tidak boleh menutup kepala bagi siapa yang melakukan ihram. Ini khusus untuk siapa?
laki-laki. Tidak boleh menutup kepala. Ini yang kelima. Yang keenam, ya, bukan yang kelima, yang keempat ya. Baik. Yang kelima, wattiba rajulan wa imra'atan. Ya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai apa? Wangi-wangian. Kemudian yang tentang wangi-wangian sudah berlalu dalilnya ya. Sudah berlalu dalilnya. Dan juga di kisah orang yang meninggal diinjak oleh kuda, oleh ontanya itu, Nabi berkata la tumassuhu tiban atau la tumissuhu tiban. Jangan kalian menyentuh dia dengan apa? Dengan wangi-wangian. Sama dengan orang yang ihram, tidak boleh disentuh dengan wangi-wangian. Baik. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam dari larangan yang tidak boleh dilakukan saat ihram, kata Syekh, wa kadza yahrumu 'alal muhrim qatlu saydil barri al-wahshiyyi al-ma'kuli wad-dalalatu 'alaihi wal i'anatu 'ala qatlihi. Ya. Kata beliau, demikian pula haram bagi orang yang melakukan ihram untuk membunuh hewan buruan darat. Ya. Hewan buruan darat. Al-wahshi, yang liar. Al-ma'kuli, yang bisa dimakan. Jelas ya? Di sini Syekh sebutkan beberapa kriteria. Ya. Sebab hewan buruan itu, ya, kadang ada yang diternakkan. Jelas ya? Kalau dia diternakkan lain lagi, itu ternaknya. Ya. Sama misalnya saya kalau ingin makan ayam, kemudian saya makan ayam, boleh atau tidak? Boleh saja, kan begitu. Saya sembelih ayam, ya saya sedang ihram, saya sembelih ayam tidak ada masalah. Ya, kalau memang itu adalah ayam ternak saya. Tapi kalau saya misalnya ya sedang berlalu ihram, saya lihat ayam hutan, ayam hutan misalnya, kemudian saya tangkap, ini boleh atau tidak? Ya, ini tidak boleh sebab dia hewan apa? Ya, hewan liar. Kemudian bahasa beliau al-ma'kul, yang dimakan. Ya, sebab hewan yang tidak dimakan itu biasanya mengganggu. Kalau dia mengganggu maka dia membela dirinya. Boleh membunuhnya. Karena itu hewan-hewan yang mengganggu itu boleh untuk dibunuh. Nabi SAW sebutkan beberapa hewan yang mengganggu, akan diterangkan nanti haditsnya oleh Syekh tentang hewan yang boleh dibunuh. Jelas ya? Baik. Jadi tidak boleh membunuh hewan darat. Ya, kalau hewan laut lain lagi. Hewan buruan darat. Perhatikan ya, tidak boleh membunuh hewan buruan darat yang liar yang boleh dimakan. Tidak boleh menunjukkannya. Ya. Jadi andai kata misalnya saya berjalan sedang ihram. Ya. Ada kawan yang menyertai, dia tidak ihram. Ya. Dia lengkap dengan alat berburu. Maka kalau saya melihat hewan, tidak boleh saya katakan itu ada hewan. Ya. Tunjukkan, tidak boleh. Nunjuk saya tidak boleh. Ya, jelas ya? Tidak boleh. Demikian pula wal i'anatu ala qatlihi, dan tidak boleh membantunya untuk membunuhnya. Ya. Dia kata misalnya sopirnya sudah bawa senapan, ya, senapannya disimpan di belakang. Ya, begitu dia lewat, ya dihentikan mobilnya. Wah, tolong yang di belakang bawakan senapanku ke sini. Ya. Ini boleh atau tidak dia bantu? Jawabannya nggak boleh. Jelas ya? Dia nggak boleh sama sekali membantunya. Nah, dari kisah untuk hal ini tentunya dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian melakukan ihram. Ya. Dan telah syahid dari hadits Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang ya, masalah ini. Ya, beliau menceritakan keluarnya beliau bersama para sahabat yang sedang melakukan ihram. Ya, sedang melakukan ihram. Maka ya, mereka melihat Abu Qatadah tidak ihram, yang lainnya ihram. Maka mereka melihat ada keledai liar. Ya. Ada keledai liar. Nah, Abu Qatadah waktu itu sedang sibuk memperbaiki sendalnya. Nah, jelas ya? Tapi para sahabat ini mereka melihat juga tidak bilang ke Abu Qatadah. Mereka tidak bilang. Ya, dan akhirnya Abu Qatadah berbalik dan melihatnya. Maka Abu Qatadah pun ya berdiri ke kudanya. Ya. Lalu menyiapkannya, menungganginya.
Tapi beliau lupa membawa cambuknya. Ya, dan lupa mengambil tombaknya. Maka Abu Qatadah berkata kepada para sahabat sedang ihram ini, ya ambilkan cambuk dan tombak itu untuk saya. Mereka berkata, la wallah. Ya, la nu'inuka alaihi bisyai'. Tidak, demi Allah kami tidak akan membantu kamu sama sekali. Ya, Abu Qatadah pun marah, kemudian dia turun, dia ambil, kemudian dia berangkat, kemudian dia tangkap, ya kesimpulannya dia tangkap apa? Keledai itu, ya dia bunuh. Ya, setelah itu datang dalam keadaan ya sudah mati, sudah kena oleh Abu Qatadah. Maka setelah itu orang-orang yang ihram ini juga ikut makan di situ. Ya. Mereka juga ikut makan. Jelas ya? Nah, kemudian ya kesimpulannya ya Abu Qatadah masih menyimpan sesuatu yang para sahabat ini mulai agak ragu apa yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ditanyakan tentang hal itu, maka Nabi bertanya, apakah kalian masih punya sesuatu ya dari hewan itu yang tersisa? Maka Abu Qatadah berkata, iya, saya pun berikan ya apa daging lengan dari keledai liar ini, kemudian diberikan kepada Nabi dan Nabi pun memakannya. Jelas ya? Ya kalau dia ihram tidak membantu sama sekali, tidak ada masalah. Pas makan ada lebihnya nggak apa-apa, makan saja. Ya, jelas ya. Kecuali kalau dia membantu, nah itu baru kena ya. Dia membantu, dia mengisyaratkan, nah ini baru kena larangan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketujuh dari pelanggaran ihram yang tidak boleh di sini dilakukan, dikatakan oleh Syekh di sini, wa a'zamu mahdhuratil ihram. Ini yang paling besarnya ini dari pelanggaran ihram. Baik, ini yang ketujuh. Yang paling besarnya dari pelanggaran ihram al-jima', ada melakukan hubungan intim. Kenapa? Li'annahu mughalladun tahrimuhu. Karena ini pengharamannya sangat besar. Mufsidul lil nusuki. Ini membatalkan hajinya. Mujibun li fidyatin badana. Dan mengharuskan dia membayar fidyah 1 ekor onta. Ya, dia harus membayar 1 ekor apa? 1 ekor onta. Baik, tentang jima ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajj fala rafath." Ya. Siapa yang telah wajib padanya haji, maka tidak ada rafath baginya. Rafath di sini diartikan ya dengan jima, tidak ada jima, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jelas ya? Baik, ini 7 pelanggaran dan Syekh masih belum menyebutkan 2 pelanggaran yang lainnya. Sebab seluruh pelanggaran ihram ada berapa? Ada 9. Ya, yang ke-8 tidak boleh akad nikah saat ihram. Tidak boleh akad nikah. Tidak boleh dia menikahkan, tidak boleh dia nikah dan tidak boleh dia dinikahi. Jelas ya? Baik. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Kemudian yang ke-9 itu hubungan antara suami istri yang dibawa jima. Ya, seperti memeluk, mencium, ini juga dari pelanggaran ihram. Jelas ya? Ini 9 semuanya. 9 dari pelanggaran ihram. 9 dari pelanggaran ihram. Baik. Jadi bisa diulangi pelanggaran ihram. Yang pertama apa? Menghilangkan rambut. Kemudian yang kedua, menggunting kuku. Yang ketiga, memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. Yang keempat, menutup kepala. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, membunuh hewan buruan. Yang ketujuh, akad nikah. Yang kedelapan, ya, jima nanti ya, paling akhir itu. Ya. Yang kedelapan, ya, hubungan atau berintim dengan istri selain jima. Jelas ya? Ini keberapa? Ke-8. Yang ke-9, jima atau hubungan suami istri. Ini 9 pelanggaran ihram. Jelas ya? Ya. Baik, apa ketentuan bagi siapa yang melanggar ihram ini?
Syekh sudah menjelaskan sebagiannya. Baik. Yang beliau jelaskan di sini dulu yang paling besarnya tentang jima. Ya, beliau terangkan. Ya. Apa kewajiban, konsekuensi bagi pelaku hubungan intim. Ini pembahasan yang ke-15. Jelas ya? Pembahasan yang ke-15. Pertama, orang yang melakukan hubungan suami istri ini pada saat haji harus diketahui di mana dia melakukan hubungannya. Setelah tahallul pertama atau setelah tahallul kedua. Sebelum tahallul pertama atau sebelum tahallul kedua. Tahallul ada berapa tadi kita terangkan? Ada 2. Ada tahallul pertama dan ada tahallul kedua. Tahallul pertama kapan? Kalau dia melakukan 2 dari apa? Dari 3 di hari nahar. Apa 3 itu? Sebut dulu 3. 3 perkara yang harus dilakukan baru seorang tahallul di tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jamrat atau aqabah? Mencukur rambut atau menggundulnya? Ifabah. Kalau menyembelih? Ya, menyembelih tidak ada hubungannya ya dengan tahallul. Dia dikerjakan di tanggal 10 tapi tidak ada hubungannya dengan apa? Tahallul. Kalau dia lakukan 2, dia telah tahallul pertama. Jelas ya? Apa artinya tahallul pertama? Halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Ya, kecuali istrinya. Jelas ya? Ini artinya tahallul pertama. Kalau tahallul kedua, ini tahallul sempurna. Halal untuknya segala sesuatu sudah. Tahallul sempurna itu kalau sudah dia lakukan semuanya, 3-3. Jelas sampai sini? Nah, baik, sekarang dia melakukan jima sebelum tahallul awal. Apa hukumnya? Syekh terangkan di sini beberapa perkara. Ya. Pertama beliau terangkan haramnya. Ini hukumnya haramnya. Kewajibannya, konsekuensinya beliau terangkan hajinya menjadi batal sudah. Ya. Jelas ya? Ini nggak bisa lagi dikatakan, oh saya ingin memperbaiki. Tidak ada memperbaiki. Sudah batal hajinya. Kemudian dia wajib untuk membayar apa? Untuk membayar fidyah. Fidyahnya bukan kambing, bukan pula lainnya, tapi onta, harus onta. Jelas ya? Harus bayar 1 ekor onta. Nah, ini 2 yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Nah, kalau kita lihat dari adillah yang lainnya dan apa yang datang dari para sahabat, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, dia kena 5 konsekuensi. Yang pertama, ya, dia berdosa besar dengan perbuatannya. Yang kedua, dia telah membatalkan hajinya. Yang ketiga, dia wajib menyempurnakan haji itu. Ya, jadi jangan dikatakan batal. Oh, kalau gitu saya pulang aja dah ke rumah. Ya, tidak, dia wajib menyempurnakan apa? Hajinya. Ini konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, dia wajib mengganti hajinya tahun depan. Konsekuensi yang keempat. Kemudian yang kelima, dia wajib membayar apa? Membayar fidyah 1 ekor onta. Jelas ya? Ini 5 konsekuensi. Ya. Jelas ya? Kayaknya jangan macam-macam. Ini adalah larangan yang sangat dibesarkan sekali. Ya. Musim haji itu adalah syiar yang sangat agung, dijaga dari hal yang seperti ini. Baik, ini kalau dia melakukan hubungan sebelum tahallul awal. Bagaimana kalau dia melakukan hubungan sebelum tahallul 2? Ya. Dia sudah tahallul awal, sudah pakai pakaian, hanya istri saja tidak boleh. Setelah tahallul awal terjadi hubungan. Dia kena apa? Dia kena 3 perkara. Ya, yang pertama, ya, apa? Dia kena dosa akan perbuatannya. Kemudian yang kedua, dia wajib menyembelih seekor kambing. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia wajib untuk mendatangkan umrah. Ya, mendatangkan umrah sebagai gantinya. Ini 3 konsekuensinya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah tentang
konsekuensi bagi pelaku hubungan intim. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ketentuan pembayaran fidyah. Ketentuan pembayaran fidyah. Ya, ini ketentuan pembayaran fidyah masih perlu waktu ya kita terangkan. Setelah membayar fidyah ada lagi membunuh hewan buruan. Baik, secara global saya tutup di sini pembahasan kita untuk season ini, bahwa pelanggaran-pelanggaran itu, 9 pelanggaran ihram ini itu dibagi jadi 4. Yang pertama, ada yang tidak ada dendanya, yaitu kalau dia melakukan akad nikah, dia cuma berdosa, tidak ada kafaranya. Yang kedua, ada yang kalau dilakukan harus bayar onta. Ini apa tadi? Hubungan suami istri. Yang ketiga, ada yang kalau dilakukan, dia diberikan pilihan. Ya, antara menyembelih yang semisal dengannya atau mengganti dengan harganya. Ya, atau memberi makan. Ini bagi apa? Orang yang membunuh hewan buruan. Kemudian yang keempat, selain daripada 3 ini, maka pilihannya adalah yang keempat. Itu yang ditetapkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Dia pilih salah satu dari 3. Dia menyembelih kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin diberi makan setengah sa'. Jelas ya? Ini ketentuan umumnya. InsyaAllah ta'ala akan lebih kita rinci lagi satu persatunya. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.